Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat datang dalam perayaan masa penciptaan 2023 dengan tema Biarlah Keadilan dan Kedamaian Mengalir. Kita merayakan masa penciptaan ini bersama-sama dengan saudara-saudari kita umat Kristen di segala penjuru dunia. Kita masuki peribadahan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 60 ayat 1, 4, dan 7. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu dan tuntunan-Mu kepada kami umat-Mu, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan kasih Kristus supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab yang Kau amanatkan kepada kami sebagai pengurus yang baik dari bumi ciptaan-Mu. Penuhilah selalu hati kami dengan kebajikan, kebenaran, keadilan, dan damai-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu di bumi ini. Amin. Jemaat duduk. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Dan bunyi guru riuh udara.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 khususnya lingkungan hidup. Kita percaya dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau rimba belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah dan gas pembuangan dari pabrik-pabrik yang mengandung racun yang merusak sumber air minum dan nafas dan pernafasan manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Badai Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penumpangku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penumpangku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penumpangku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penumpangku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan berdoa memohon pengampunan-Nya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan firman-Mu. Semua ciptaan-Mu sungguh baik adanya. Engkau sangat mengasihi segala perbuatan tangan-Mu dan tidak pernah meninggalkannya. Engkau menciptakan kami manusia seturut gambar-Mu dan menugaskan kami menjadi pengurus bumi ciptaan-Mu. Ya Bapa pengasih, kami mengaku sering abai dan memandang rendah keberadaan ciptaan-Mu yang lain. Kami hanya memikirkan kepentingan manusia saja, sebab itu kami mengeksploitasi bumi dan merusaknya. Ya Allah, kami mengaku oleh kejahatan kami, sungai dan danau dipenuhi sampah, hutan-hutan menghilang,
mata air mengering, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan gilirannya bunuh semakin panas. Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Kami mengaku bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan dan menyusutnya mata air, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang panas, banjir bandang, kenaikan permukaan air laut, merosotnya permukaan tanah kota-kota yang kami diami. Kami mengaku semua karena kesombongan, kerakusan, dan ketidakpedulian kami manusia. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Pulihkanlah kehidupan di bumi, bahurilah kembali hati kami. Buatlah semua yang Kau ciptakan kembali menjadi sungguh baik. Penuhilah seluruh bumi dengan kasih Kristus. Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 331 ayat 3 dan 4. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara dari remaja HKBP Tamarunang. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Warta Jemaat AKBP Tamarunang, Minggu 24 September 2023, 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. 2. Rencana kegiatan Panitia Pesta Ulang Tahun, Pesta Gotilon, dan Tahun Profesionalisme. 1. Perlombaan bernyanyi atau vokal solo anak sekolah minggu pada hari Sabtu 14 Oktober tahun 2023 mulai jam 15.00 WITA dengan lagu wajib Kasih Pasti Lemah Lembut dan lagu pilihan bebas. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu segera mendaftarkan diri sampai pada hari Minggu 8 Oktober tahun 2023 dengan memberikan lagu pilihan rohani bebas. Pendaftaran peserta lomba disampaikan ke guru sekolah minggu, sintua wilayahnya atau panitia pesta. 2. Perlombaan tortor Batak antar wilayah untuk anak sekolah minggu pada hari Sabtu 14 Oktober tahun 2023 jam 15.00 WITA. Peserta 3-6 orang di setiap wilayah dengan judul lagu tortor Somba Majahu Badebata dengan gerakan tortor bebas. 3. Perlombaan menyusun ayat Alkitab, storytelling, the Bible, dan vokal grup kreasi lagu rohani untuk remaja dan Posobulung pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 15 sampai jam 17.00 WITA. Judul rohani lagu bebas. 4. Kegiatan Kaleran, Jalan Sehat dan Fun Games pada hari Sabtu 4 November tahun 2023 jam 07.00 WITA untuk semua warga jemaat. 5. Perlombaan catur untuk kategorial Bapak pada hari Minggu 5 November tahun 2023 jam 12.00 WITA. Lomba make up, sanggul dengan mata terbuka dan vokal grup untuk kategorial perempuan pada hari Minggu 5 November tahun 2023 jam 15 sampai jam 16.00 WITA. Judul lagu wajib vokal grup INA yaitu Partodion di Parmahani Tuhani dan lagu pilihan rohani bebas. Peserta lomba makeup dan sanggul terdiri dari 3 orang INA setiap wilayah dan peserta vokal grup 5-8 orang INA setiap wilayahnya. 6. Pesta puncak ulang tahun, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme pada hari Minggu 12 November tahun 2023. Semua keterangan perlombaan dimuat di majalah dinding di depan gereja kita. Kiranya jemaat bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. 3. Rapat pemilihan panitia Natal lansia, ama, dan ina. Hari ini setelah ibadah minggu akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia lansia, ama, dan ina. Diharapkan kehadiran semua lansia, ama, dan ina gereja kita mengikuti rapat tersebut. 4. Bajar panitia pesta ulang tahun, Pesta Gotilon, dan Tahun Profesionalisme. Hari ini panitia pesta ulang tahun, Pesta Gotilon, dan Tahun Profesionalisme mengadakan bajar makanan berupa saksang dengan harga Rp100.000 per porsinya. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk berpartisipasi. 5. Pelayanan ke pos pelayanan di HKBP Goa. Hari ini pimpinan jemaat gereja kita beserta Punguan Naposobulung melayani sekaligus kunjungan gerejawi ke pos pelayanan HKBP Goa yang sementara beribadah di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa, dan ibadah mulai jam 17.00 WITA. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. 6. Kebaktian Wilayah 3. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian Wilayah 3 pada hari Selasa 26 September tahun 2023 masuk jam 19.30 WITA di rumah keluarga Febriar Tovan Inang S. Borusihite yang beralamat di Jalan Pacerakang, Lorong Sejahtera, Komplek Diklat BAKN. Diharapkan kehadiran jemaat dan parhalado dan keluarga Wilayah 3 di ibadah tersebut. Kebaktian berbahasa Indonesia dan memakai kidung jemaat yang muger. 7. Senam bersama. Gereja akan melaksanakan senam kesehatan bersama pada hari Kamis 28 September tahun 2023
mulai pukul 08.00 WITA. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat di kegiatan tersebut. 8. Retret pengurus dan guru sekolah minggu. Pada hari Kamis 28 September tahun 2023, gereja akan melaksanakan retret pengurus dan guru sekolah minggu di Pantai Angin Mamiri, Makassar. Acara dimulai pukul 09.00 WITA di tempat retret. Diharapkan kehadiran semua pengurus dan guru sekolah minggu mengikuti kegiatan tersebut. 9. Perlombaan berkhotbah, cerdas cermat Alkitab dan cerdas cermat buku ND. Pada hari Sabtu 30 September tahun 2023 akan dilaksanakan perlombaan antar wilayah 1, 2, dan 3 untuk lomba berkhotbah kategorial lansia dan bapak. Cerdas cermat Alkitab untuk kategorial bapak dan cerdas cermat buku ND untuk kategorial ina. Acara dimulai pukul 15.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mendukung masing-masing utusan wilayahnya. 10. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk mendukung pembangunan dan perayaan jubileum 75 tahun STT Intim Makassar. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusian Ipar, perawatan di rumah. 2. Amang MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. K. Situmpul SE. Terima kasih kepada Tuhan, keluarga tersebut, Amang Situmpul sudah ikut beribadah kepada kita. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Doktorandus PM Sihotang, wilayah 3. 2. Freti Gracia Sianipar, wilayah 2. 3. MFD Siregar AMD, wilayah 1. 4. Sepania Manuel Sihombing, wilayah 1. 5. Gabriel Kelvin Hutasoid, wilayah 3. 6. Gita Putri Nababan, wilayah 2. 7. B. Pasaribu, wilayah 3. 8. Queen Davina Butar-Butar, wilayah 3. 9. Martin Ferianto Rumah Horbo, SST Apoteker, wilayah 3. 10. Grace Melati Namora Sitorus, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September. Jemaat yang merayakan: 1. Sintua M. Butar-Butar SST Inang NS Boru Hutahayan, 19 September, wilayah 2. 2. JE Sumbayak SA Inang C. Boru Sihite, 19 September, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Sabtu 16 September tahun 2023 di ibadah PA Amaina berjumlah 22 orang. 2. Minggu 17 September tahun 2023 ibadah umum 145 orang. 3. Minggu 17 September tahun 2023 anak sekolah minggu 60 orang. 4. Selasa 19 September tahun 2023 kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga V. Panjaitan ST Inang S. Boru Napitupulu, 57 orang. 5. Sabtu ceria 23 September tahun 2023 di rumah Gita Nababan, Mikaela Nababan, dan Dean Nababan, 43 orang. 2. Romawi, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Paduan suara Naposo Bulung.
Marilah kita memberikan persembahan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1.
ayat 2. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku. kuasa damai jangan benih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita di hari Minggu ini pada ibadah Minggu Ekologi HKBP, perayaan bersama masa penciptaan, Season of Creation, yang tertulis dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Beginilah isi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan, dan harus kita pertanyakan Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa air bah itu datang ke dunia ini? Itu dulu yang harus kita renungkan. Mengapa Tuhan memberikan air bah? Air bah. Sampai semua yang bernafas mati. Baik itu manusia, baik itu hewan. Hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat. Bayangkan banjir besar. Ternyata dunia ini pernah terjadi banjir secara global.
Bahkan banjirnya itu menutupi semua gunung yang ada. Tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali Nuh yang berada di bahtera itu. Harus kita pertanyakan Bapak Ibu dan harus kita renungkan kembali. Mengapa HKBP? Mengapa gereja kita mengkhotbahkan ini? Ada apa rupanya dengan manusia zaman sekarang? Mengapa kita diingatkan lagi dengan peristiwa air bah? Ada apa rupanya? Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 5, latar belakang Tuhan memberikan air bah karena Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu latar belakangnya, karena kejahatan manusia dan hati manusia itu sudah berbuat jahat, pikirannya sudah jahat, perbuatannya sudah jahat, perkataannya juga sudah jahat, makanya air bah turun, air bah muncul, banyak yang mati. Jadi kalau Tuhan menghukum tidak tanggung-tanggung, kalau Tuhan marah tidak tanggung-tanggung, sapala muruk ibana, gok akajol mana marmatean. Saudara-saudara ini mau menegur saya, sebagai pendeta, mau menegur kita semua jemaat HKBP Tamarunang. Bagaimana dosamu? Bagaimana kejahatanmu? Bagaimana perkataanmu kepada Tuhan, kepada sesama? Bagaimana pikiranmu kepada orang lain, kepada Tuhan? Atik najojoto hita marlauk dosa. Seringkah mungkin kita berbuat dosa? Seringkah kita mungkin jahat kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita? Oleh karena itu, sebelum kemarahan Tuhan datang, sebelum Tuhan menghukum kita, air bah peristiwa Kejadian pasal 8 ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, mengingatkan kepada saya, kepada kita semua supaya kembali ke jalan Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada yang lain. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya itu selamat karena di dalam Tuhan. Andai kata Nuh tidak di dalam Tuhan, Nuh juga akan binasa. Tapi karena Nuh berkenan kepada Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Nuh diselamatkan. Bukan hanya Nuh, istrinya juga. Bukan hanya istrinya, 3 orang anaknya. Bukan hanya anaknya, menantunya juga, bayangkan. Karena Nuh dekat dengan Tuhan, istrinya juga diselamatkan Tuhan, anak-anaknya juga, dan menantunya juga. Hanya itu satu-satunya cara Bapak Ibu semua, dekat dengan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Sotung salpun non rimas di debata tuhita, sotung muruk tuhatai tuhita, sapala muruk tuhatai mago mahita. Kalau Tuhan sudah marah kepada kita, kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Tidak ada lagi bisa kita perbuat. Banjir besar sudah pernah datang ke dunia ini. Itu kemarahan Tuhan, karena hati manusia sudah jahat kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata dari golongan minoritaslah, dari yang minoritaslah bisa menyelamatkan dunia ini. Kenapa saya katakan dari golongan minoritas? Saya sudah sebutkan tadi, Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, berarti berapa yang selamat? 8. Ini golongan minoritas. Yang mayoritas kemana? Yang mayoritas mati semua, tenggelam semua. Berarti Tuhan memakai orang-orang minoritas untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi jangan kecil hati orang Kristen kalau dipandang sebagai minoritas di negara ini. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan malu, jangan minder. Justru Tuhan sering memakai orang-orang yang minoritas untuk menjadi penyelamat di tengah-tengah negara ini.
Saudara-saudara yang bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintahan, jangan kecil hati saudara karena saudara di situ seorang Kristen, hanya sendirian saudara. Justru melalui saudaralah perusahaan, pemerintahan di mana saudara bekerja, tempat saudara berkarya diselamatkan. Jadi jangan pandang kecil dengan yang minoritas ini. Jangan pandang remeh dengan yang minoritas ini. Tuhan memakai yang minoritas untuk menyelamatkan dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu, diperkirakan, saya memakai kata diperkirakan. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan 365 hari. Ada yang mengatakan 150 hari. Nuh berada di bahtera itu. Tapi kecenderungan tafsiran itu mengarah kepada 365 hari. Bayangkanlah selama 1 tahun penuh Nuh berada di bahtera itu. Selama setahun penuh. Saya pernah pulang dari pelabuhan yang ada di Medan kembali ke Tangerang karena nggak punya uang ongkos naik pesawat terbang waktu saya masih kuliah. Dari Belawan ke Tanjung Priuk 3 hari 2 malam. Di situ saya sudah seperti setahun. Udah ombaknya kencang, pusing kita, banyak lagi orang. 3 hari 2 malam saya nggak tahan. Tapi apa boleh buat, saya orang miskin, nggak ada uang untuk naik pesawat terbang pada saat itu. 3 hari 2 malam saja saya sudah pusing. Apalagi si Nuh, 365 hari di dalam kapal laut, bahtera itu. Saya tidak tahu perjalanan dari Belawan, dulu Bapak Ibu yang merantau dari kampung sana, naik kapal laut, sampai ke Makassar ini berapa hari saya tidak tahu. Tapi jauh lebih lama lagi si Nuh, 365 hari dia dalam kapal laut. Tidak ada hiburan, tidak ada game, tidak ada restoran, yang ada hanya hewan di dalam bahtera itu. Bayangkan betapa bosannya si Nuh di dalam kapal laut itu. Padahal si Nuh sudah mengutus, coba dulu terbang dulu. Diutus, sudah surut belum? Oh belum. Disuruh lagi. Oh sudah ada ternyata, sudah semakin tipis itu, turun itu air. Diutus lagi. Oh ternyata belum. Sampai Tuhan memerintahkan keluar si Nuh, baru si Nuh keluar. Sebelum Tuhan memerintahkan si Nuh keluar dari kapal laut itu, dari bahtera itu, si Nuh nggak mau keluar. Dia bertahan sampai Tuhan memerintahkannya dia keluar. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan ini di ayat 15 dan 16 ini? Kenapa harus dengan perintah Tuhan si Nuh keluar dari bahteranya? Padahal dia sudah bosan, terombang-ambing di situ, nggak tahu dia kemana. Apa yang mau dikatakan? Ternyata si Nuh mempercayakan kepada Allah di masa-masa sulit. Di masa-masa sulit dia menunggu waktu Tuhan. Dan di situ perlu penguasaan diri. Di situ perlu kesabaran. Di masa-masa sulitmu, tunggulah Tuhan. Karena ada karya Tuhan untuk menolong saudara. Amin. Jadi bersabarlah, tenanglah. Tahan dulu emosimu. Lihat kepada Tuhanmu. Di masa-masa sulitmu ini, Tuhan mau melihat bagaimana kita. Sampai di mana kita ini. Mampukah kita menguasai diri kita? Karena ada saatnya Tuhan menolong saudara. Jadi ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Jangan atur Tuhanmu itu. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Nuh tidak mau dia keluar sendiri tanpa perintah Tuhan. Tidak mau, dia taat. Kapan Tuhan suruh, dia keluar. Nuh mampu dia menguasai dirinya. Sabar dia.
Meskipun dia sudah pusing, sudah mual-mual dia itu, terombang-ambing di kapal laut itu, tapi dia tetap bertahan di dalam iman. Bertahanlah saudara, di masa sulitmu saat ini, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, itu masa sulitmu. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara sudah pusing, mungkin saudara sudah galau, sudah stres, tapi percaya kepada Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan itu terbaik bagi hidup saudara. Waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi hidupmu. Yakinkan dalam hidupmu, Tuhan akan menolongku. Setelah Nuh keluar dari kapal laut itu, apa yang dia lakukan? Di ayat 20, itu jawabannya. Nuh keluar dari kapal laut, karena kan cuma mereka berdoang. Cuma mereka berdelapan doang ini. Holan halakina walu do, nama ngulu kan? Semuanya sudah pada mati karena dosanya. Kan begitu. Nuh bisa saja, ini nanti kaplinganku ya. Ini kaplinganku nanti, nih rumahku nanti, ini tanahku berapa ribu hektar ini. Ini semua sama aku, bisa saja. Sudah punya dia kok, hanya dia yang hidup kok. 8 orang itu yang hidup. Anak-anakku, nanti ini kaplinganmu ya, anak-anakku, ini semua daerah timur. Bisa saja dia langsung mendirikan rumah mewah, orang dia yang hidup kok. Tapi Nuh keluar dari bahtera, tidak langsung cari kaplingan, tidak langsung bangun rumah, tidak langsung foya-foya, tidak langsung happy-happy. Nuh keluar dari bahtera, langsung berdoa kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, keluar dari kapal laut itu, dibikinlah mesbah, dan dia memberikan korban bakaran, memberikan persembahannya kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Nuh representasi kepala keluarga yang baik. Nuh gambaran bapak rohani yang baik bagi istrinya, bagi anaknya, bagi parumainnya. Karena Nuh sebagai kepala keluarga yang baik, tunduk istrinya, tunduk anak-anaknya, tunduk nang parumainna, karena ada bapak rohani yang baik. Teguran kepada saya sebagai kepala keluarga, bagaimana saya sebagai kepala keluarga Bapak Ibu? Hamu akamang. Sudah saya jelaskan tadi, Nuh tidak mencari kaplingan, tidak foya-foya, tidak happy-happy, tidak senang-senang. Keluar dari maut, keluar dari bahtera, langsung berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu yang penting. Ibadahmu itu yang penting. Kedekatanmu itu yang penting, itu yang utama dalam hidupmu. Bukan saya katakan tidak perlu mencari nafkah, bukan. Tapi yang terpenting dari terpenting ialah ibadahmu itu kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi saya lihat ada TNI di sini memakai baju seragam. Luar biasa ini Bapak TNI kita. Diluangkan waktunya untuk datang ke gereja ini, memakai seragam dinas. Karena tahu hari ini hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan Bapak Ibu juga, mungkin banyak kesibukan saudara-saudara. Entah yang jualan di pasar. Karena biasanya hari Minggu banyak orang yang membeli dagangan kita di pasar. Antara jam 6 sampai jam 9. Banyak yang beli, bisa laku dagangan kita itu. Tapi ternyata kita tahu mana yang terpenting dalam hidup ini, yaitu datang dulu beribadah di gereja ini. Dari 7 hari yang Tuhan berikan, Tuhan hanya meminta hari Minggu ini saja kita beribadah kepada Tuhan. Dari segala kesibukan saudara mencari uang, Tuhan meminta hari ini kita beribadah di gereja ini. Kalau sampai hari ini pun kita tidak mau memberi hati kepada Tuhan, kalau sampai hari Minggu pun kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, apalagi sebagai ama di tengah-tengah keluarga. Bagaimana keluargamu? Bagaimana istrimu?
Bagaimana anak-anakmu? Iya, bapaknya aja nggak mau datang ke gereja. Jadi jangan salahkan istrimu kalau tidak mau pergi ke gereja. Jangan salahkan anak-anakmu. Unang salah paromainmu. Unang salah pinoparmu pahopum. Molo au songon ama pe. Songon malim di tengah-tengah keluarga dan molo au duk tu di bata. Jangan salahkan istri. Jangan salahkan anak-anak. Bagaimana bapaknya di tengah-tengah keluarganya itu? Nuh sudah memberikan contoh yang baik kepada kita Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi teguran kepada saya ini. Bagaimana saya sebagai bapak bagi anak-anak saya. Saya suami bagi istri saya. Apakah saya sudah benar di depan Tuhan? Mari, taatlah kepada Tuhan. Tunjukkan ibadahmu kepada Tuhan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu seharusnya. Ibadah itu harus dilakukan tiap hari dalam rumahmu. Jadikan rumahmu itu ibadahmu. Jadikan tempatmu bekerja sebagai ibadahmu. Itulah tanda si Nuh mengingat kepada Tuhan. Dan dia memberikan korban persembahan itu. Ternyata lihat. Tuhan yang di surga sana. Mencium harum. Mencium harum korban bakaran si Nuh. Sampailah asapnya itu ke surga. Angur naiya te persembahan ni si Nuh. Karena si Nuh memberikan dengan tulus. Dengan penuh kesungguhan. Atong marjanji mau, saya berjanji tidak akan memberikan lagi air bah. Mari kita pertanyakan, apakah persembahan saudara sudah harum di hadapan Tuhan? Kalau persembahan yang saudara berikan ini dilandasi dengan ucapan syukur, keikhlasan, dan ketakutan akan Tuhan, maka persembahan kita ini harum di hadapan Tuhan. Dan lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang dulu zaman perjanjian lama itu memberikan korban bakaran. Hewan, ternak. Tapi sekarang tidak lagi begitu. Kenapa? Karena korban bakaran itu sudah digenapi dengan korban Yesus Kristus, anak domba Allah yang mati di kayu salib. Makanya kita tidak membawa lagi ke gereja ini kambing, sapi, kerbau, tidak. Kita hanya memberikan apa yang ada pada kita. Hidupmu yang utama. Persembahan dari uangmu itu. Kita memberikan itu sebagai ganti korban penebusan karena itu sudah digenapi. Sudah disempurnakan dengan kehadiran Yesus. Selanjutnya, kalau saudara melihat matahari terbit dari mana? Timur. Kembali ke mana? Ke barat. Besok pagi lihat lagi dari timur. Kembali ke barat. Coba pernahkah matahari terbit dari barat kembali ke timur? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Itu siapa yang mengatur? Tuhan. Apa artinya? Artinya kalau kita melihat matahari terbit dari timur kembali ke barat, inilah janji Tuhan ayat 22 ini. Aku akan mengatur semua siang dan malam. Tandanya air bah tidak akan datang lagi. Itu. Kalau bumi berputar pada porosnya. Bayangkan kalau bumi tidak berputar pada porosnya, apa yang terjadi? Bahwa bisa kemana-mana kita di ruang angkasa itu. Mungkin kita bisa mental-mental kan? Terbanting ke sana, terbanting ke sana. Tapi karena bumi berputar pada porosnya, makanya kita masih aman sampai pada saat ini. Karena Tuhan yang mengatur itu. Meskipun kita sudah lihat tadi bentuk pemanasan global. Tidak hanya di Jakarta, di Makassar juga sudah tersengat kita matahari ini. Seolah-olah matahari dekat banget sama kita. Tetapi Tuhan masih menjaga kita loh. Tuhan masih menjaga kita. Meskipun diperkirakan lapisan ozon sudah semakin memburuk. Tapi percayalah, Tuhan masih menjaga kita. Karena Tuhan yang mengatur ini semua, perjalanan dunia ini. Bukan kita tidak punya kuasa untuk itu. Tidak punya kuasa kita untuk mengatur dunia ini, hanya Tuhan.
Apa artinya Bapak Ibu? Artinya janji Tuhan itu ditepati. Bahwasannya Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Kalaupun ada banjir bandang, entah longsor, itu bukan karena Tuhan, itu karena manusia. Bukan karena Tuhan itu ada banjir, bukan. Coba tengok dulu apakah sampahmu sudah kau buang di tempat sampah. Bagaimana hutan-hutan itu digunduli. Jadi itu bukan air bah itu bukan perbuatan Tuhan itu dosa manusia. Sudah kita katakan tadi dalam acara kita ini, dosa ekologis kami Tuhan, tolong maafkan. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang khotbah ini mau mengajak kita semua, mari masuk dalam bahtera Tuhan. Bahtera itu disimbolkan dengan kehadiran Yesus Kristus. Bahtera itulah Tuhan Yesus. Banjir itulah hukuman Tuhan. Banjir, air bah itulah hukuman Tuhan. Sekarang kalau mau saudara selamat dalam banjir bah itu, masuklah dalam bahtera. Bahtera itulah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Selama di dalam Yesus, selama di dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami bertobat dari segala kejahatan kami, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang selama ini menyakiti hatimu, menyakiti hati teman kami. Ternyata Tuhan tidak suka atas kejahatan yang ada dalam hati kami, dan Tuhan tahu itu. Untuk itu Tuhan, karena kasih setiamu jauh lebih besar daripada kemarahanmu, karena pengampunanmu jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kami ingin datang kembali kepadamu, masuk dalam bahtera Tuhan, supaya kami selamat. Di dalam Yesus ada keselamatan. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan dalam iman. Mampukan kami Tuhan yang minoritas ini untuk menunjukkan iman kualitas kami di tengah-tengah umat yang mayoritas yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin kami akan dikucilkan, mungkin kami akan disingkirkan, tetapi kami yakin dari yang minoritas itulah Tuhan pakai untuk menyelamatkan dunia. Inilah kami jemaat HKBP Tamarunang, dari segala keberadaan kami, dari segala susah senang kami, dari sebanyak persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah pekerja dan keluarga kami, dari segala kelemahan dan ketidakmampuan kami Tuhan memohon pertolongan-Mu, memberkati semua keluarga HKBP Tamarunang, jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ama ina sampai lansia, dan kepada jemaat partisipan yang datang beribadah pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami dan pekerjaan kami. Di mana ada kesulitan, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhanlah menyembuhkan mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran, Tuhan yang memberkati hidup mereka yang di umur yang baru ini. Kiranya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami mendoakan seluruh kegiatan 1 minggu ke depan, dan dalam kegiatan panitia pesta ulang tahun Gotilon dan tahun profesionalisme, para panitia yang sudah terus bekerja dan mengadakan rapat untuk mengevaluasi dan melihat bagaimana tingkat kemajuan dari kegiatan perlombaan demi perlombaan sampai di hari puncak di bulan November yang akan datang. Tuhan berkati para panitia kami, Tuhan berkati para sintua kami yang sudah memilih para tim dari jemaat wilayah masing-masing untuk mengikuti perlombaan di hari Sabtu yang akan datang dan hari-hari berikutnya. Kami juga mendoakan untuk pertengahan wilayah 3 dan kegiatan senam, kunjungan ke Pospel HKBP Goa, dan retret pengurus dan guru sekolah minggu.
Kuasailah Tuhan kami, sehingga kami benar-benar melayani Tuhan dengan ketulusan kami. Kami juga mendoakan bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan tahunan atau ucapan syukur keris untuk mendukung pelayanan gereja dan pembangunan di tengah-tengah HKBP Tamarunang ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat, gereja dan negara kami, Provinsi Sulsel, Kota Makassar dan Kabupaten Maros dan sekitarnya, tempat kami tinggal dan bekerja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan ke depan.
Saudara-saudara sekalian, biarlah hatimu dibukakan untuk menerima air keadilan dan kedamaian yang dari Allah. Biarlah hidup kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta ciptaannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.